Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisena Eka Yulestini. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi himbauan pencegahan COVID-19 pada fasilitas kesehatan dan ruang publik di Desa Kerten dan sekitarnya. Yang pertama saya akan bahas adalah tentang virus corona. Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau bisa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan penghimbauan kepada khalayak umum melalui lisan, pamflet, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Topik utama yang akan saya bahas dalam teks laporan hasil observasi ini adalah himbauan pencegahan COVID-19 di fasilitas umum serta ruang publik di daerah Jakarta dan sekitarnya, seperti yang sudah saya ungkapkan pada pertama kali. Pada pertengahan bulan Juni 2021, Desa Kerten mengalami lonjakan kasus COVID-19. Hal ini menyebabkan beberapa duku ditutup karena parahnya kasus COVID-19 di duku tersebut. Upaya himbauan pencegahan COVID-19 pada saat itu adalah razia masker di beberapa jalan dan juga penjagaan ketat di daerah duku yang diisolasi agar menghindari adanya kontak orang luar yang berinteraksi dengan ODP, orang dalam pengawasan, yang sedang karantina mandiri. Dilanjut dengan razia atau inspeksi masker di beberapa pasar Desa Kerten seperti Pasar Menggah dan Pasar Kepoh. Selain itu, ruang publik seperti pasar sempat di-lockdown kurang lebih 2 kali karena beberapa pedagang terjangkit COVID-19. Lalu disediakan juga fasilitas tempat cuci tangan di dekat pasar yang digunakan ketika hendak belanja dan setelah belanja. Di fasilitas kesehatan terdekat diberi pamflet pencegahan COVID-19 dan edukasi agar terhindar dari COVID-19. Hal yang terdapat dalam pamflet itu adalah ajakan untuk memerangi COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan himbauan untuk tidak berpergian keluar jika bukan hal yang penting. Untuk double protection antara pasien dan tenaga medis, dibuat sekat pembatas bening untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Tenaga medis pun diwajibkan menggunakan baju hazmat, masker, dan face shield. Tidak hanya tenaga medis yang perlu menjaga diri, tetapi pasien pun juga wajib menjaga diri dengan cara menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, atau mencuci tangan sebelum dan sesudah berobat. Serta tetap menjaga jarak ketika mengantri ataupun Nah, ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini agar kita terhindar dari COVID-19 dan ketika kita terjangkit COVID-19 tidak menyebarkan kepada orang lain. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, masker ini digunakan ketika berpergian. Sebisa mungkin harus 3 ply atau 3 lapis. Nah, masker ini menjaga kita dari COVID-19 dan menjaga orang lain yang berinteraksi dengan kita. Misalnya nih, kalau kita bertemu dengan orang yang terkena COVID-19, kalau kita nggak pakai masker dan dia juga tidak pakai masker, dia bisa menyalurkan atau menjangkit kita dengan percikan air ludah yang keluar dari mulut ataupun ketika batuk ataupun bersin. Nah, yang kedua, ketika misalnya kita terjangkit oleh COVID-19, kita tidak bisa menjangkit orang lain karena kita menggunakan masker, sehingga air yang keluar dari sistem pernafasan melalui hidung, terus bersin, batuk, berbicara, tidak akan sampai ke orang lain sehingga menjangkit mereka. Ya, yang kedua adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya nih, kalian mau makan, harus pakai hand sanitizer dulu atau mencuci tangan, karena mesti ada kuman ataupun virus yang menempel pada tangan kalian pada saat membeli ataupun memegang kemasan packaging makanan tersebut.
Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, hal ini untuk menghindari terjangkitnya COVID-19 dan juga menjangkit orang yang tidak terpapar COVID-19. Misalnya, kita bertemu dengan orang yang terkena COVID-19, kita harus menjaga jarak minimal paling kecil adalah 1 meter. Hal ini seperti halnya menggunakan masker agar kita tidak terkena air percikan dari tubuh pasien COVID-19. Nah, ataupun kita juga tidak akan menjangkit orang yang tidak terkena COVID-19. Yang keempat, menghindari kerumunan. Hal ini sangat penting dan juga harus kita lakukan agar kita tidak terjangkit oleh COVID-19. Nah, hal ini juga sebenarnya sebagai penerapan dari poin ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau kita menghadiri kerumunan, otomatis kita tidak bisa menjaga jarak sebanyak 1 meter lebih. Maka dari itu kita harus menghindarinya agar kita bisa menjaga jarak dengan orang lain. Poin kelima adalah membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas maksudnya adalah kita melakukan kegiatan yang memang sangat urgent atau sangat penting dan mengurangi kegiatan yang memang tidak terlalu penting. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukan di masa pandemi ini untuk mencegah terjangkit COVID atau menjangkit orang lain. Dan beberapa identifikasi dini penularan COVID-19 melalui mengidentifikasi gejala-gejala di bawah ini. Nah, gejala-gejala itu dibagi ke beberapa tipe. Ada gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala serius. Gejala yang pertama adalah demam. Demam ini adalah gejala umum, di mana gejala tidak umum bisa ada demam, gejala serius bisa ada demam. Yang kedua adalah batuk kering. Ini juga termasuk gejala umum. 3. Kelelahan adalah gejala umum. 4. Hilangnya indera perasa dan penciuman, gejala tidak umum. 5. Kesulitan bernafas atau sesak nafas, gejala serius. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera lapor terhadap tenaga medis atau Satgas COVID terdekat agar segera mendapatkan penanganan serta perawatan dan mengurangi kemungkinan penularan COVID-19 yang lebih banyak. Nah, itu identifikasi dini dari penularan COVID-19 atau penularan virus corona ya. Nah, di sini kita harus menjaga satu sama lain agar pandemi cepat selesai dan Indonesia kembali seperti semula. Baiklah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.